Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa walil mujtaba wal ahli siddiqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Batu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayat suci Al-Quran yang menggambarkan tentang perintah kewajiban melaksanakan ibadah puasa digambarkan di dalam Al-Quran sangat-sangat sempurna, sangat-sangat terinci. Bahkan Al-Quran menggunakan bahasa yang sangat logis, argumentatif, dan humanis. Hal itu termaktub di dalam surat Al-Quran ayat 183 sampai 188. Ayat satu dengan yang lain sangat berkaitan di dalam konsep al-munadzarah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semuanya berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, supaya kita semuanya bertakwa. Al-Imam Syafi'i menggambarkan pengemahaman dari lafadz ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, digambarkan bahwasanya orang-orang beriman yang dimaksud adalah baligina wal akilina, orang-orang yang sudah balik dan orang-orang yang berakal atau mukallaf. Jadi orang-orang yang dimaksud beriman adalah orang-orang yang sudah balik dan orang-orang yang sudah berakal atau mukallaf. Kemudian menariknya ada bahasa kutiba. Ini bisa dilihat dari konsep ilmu nahwu bahwasanya kutiba ini adalah fi'il mabdi maf'ul, kata kerja pasif. Nah, kata kerja pasiflah yang kemudian menggambarkan seolah-olah kewajiban tentang perintah berpuasa tidak ditekankan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dorongan kewajiban itu seolah-olah muncul dari hamba-hamba Allah, sehingga kewajiban itu masuk pada tataran suatu kebutuhan, sehingga kebutuhan akan bisa kita nikmati, akan kita bisa rasakan ketika kita melampaui atau kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan syiyam. Bahasa syiyam di dalam Al-Quran diulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran 8 kali dengan arti dan makna yang kurang lebih sama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan satu konsep bahasa lafadz yang disebut dengan saum, yang memiliki arti sama tapi maknanya beda. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ini nadzartu lirrahman sauman falan ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya aku bernadar, kata Maryam, untuk berpuasa, tidak menyampaikan, tidak berkata apapun pada hari ini. Nah, itu artinya apa? Puasa tidak hanya dimaknai sebagai menahan dari segala sesuatu makan dan minum, mulai dari terbit fajar sampai terbenam fajar, tapi juga dimaknai sebagai menahan dari ucapan, dari lisan yang bisa merugikan. Apa artinya? Menjaga agar lisan kita tidak pernah ghibah, lisan kita tidak pernah namimah, ataupun lisan kita tidak pernah
berbuat fitnah. Inilah yang harus kita jaga di dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan kemudian hal ini diperkuat dari satu hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, kam so'imin laisa lahu min siyamhi ilal ju'al atos. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi mereka tidak pernah mendapatkan pahala puasa apapun kecuali dia hanya lapar dan dahaga. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Batu TV rahimakumullah. Inilah gambaran kita semuanya bahwasanya puasa Ramadan tidak hanya dimaknai sebagai ibadah ritual atau spiritual saja, tapi juga adalah ibadah emosional, bahkan ibadah sosial di dalam menjaga potensi dan derajat manusia. Karena dengan puasa Allah menjanjikan la'allakum tatakun, menjanjikan ketakwaan, karena ketakwaan adalah kemuliaan tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bekal terbaik untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita gunakan momentum bulan suci Ramadan untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan menuju qoribu minallah, menuju qoribu minan nas, dan menuju qoribu minal jannah. Dan mudah-mudahan kita semuanya ba'idun minan nar, kita dijauhkan dari api neraka. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Batu TV rahimakumullah. Maka momentum Ramadan ini kita bersama-sama bermuhasabah untuk kita semuanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kedekatan kita membawa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat janji Allah bahwasanya siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya. Fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bagi kita semuanya agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Kurang lebihnya mohon maaf, wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kampus Universitas Islam Malang. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Universitas Islam Malang, kampus entrepreneur muda kreatif, inovatif, produktif, unggul, berdaya saing nasional dan internasional, berwawasan global menuju world class university. Universitas Islam Malang, from campus to be entrepreneurs.